Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Herdiana, asal Universitas Palangkaraya, program studi PGSD, PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2021. Siap gerak, kencang depan gerak. Siap gerak, kencang depan gerak. Tegap. Iya, Pak. Naik. Sabun gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Bagaimana kabar orang tua kalian di rumah? Apakah baik-baik saja? Baik. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita pertama masuk tahun ajaran baru, yaitu tahun 2021, tahun 2022. Jadi kalian belajar semester pertama di tahun 2021, semester kedua di tahun 2022. Nah, untuk meningkatkan semangat kita sebelum belajar, kita nyanyikan dulu lagu Indonesia Raya sebentar. Nah, supaya semangat kita semakin bertambah, semangat kita semakin menumbuh, kita nyanyikan dulu lagu nasional negara Indonesia. Pancasila, akulah pendukungmu. Yang proklamasi, setia berkorban untukmu.
lagu nasional negara Indonesia, salah satunya yaitu Ganda Pancasila. Sekarang supaya setelah kita semangat, supaya stabil, setelah naik emosi kita standarkan dulu. Kita baca dulu. Silakan kalian baca dulu, diberi waktu selama 3 menit. Barusan setelah kalian membaca dari bahan ajar dan buku paket, sekarang Bapak ada pertanyaan untuk kalian. Apakah kalian suka menonton televisi? Suka. Suka menonton film setelah film berjalan, sudah ada yang dagang minuman, yang dagang makanan. Apa itu namanya? Iklan. Apakah kalian pernah melihat iklan? Pernah. Di mana kalau lihat iklan? Di Televisi. Di mana lagi? Oh iya, radio. Di mana lagi? Internet. Nah, sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama. Maaf ya Bapak memilih ini supaya lebih mudah menjelaskannya. Kalian nanti akan disuguhkan video pembelajaran. Setelah itu kalian amati, kemudian analisis iklan elektronik yang ada pada media elektronik. Yang kedua, setelah menganalisis, kalian itu bisa menyimpulkan paparan iklan yang ada di media elektronik. Selanjutnya, setelah melihat iklan media elektronik tersebut, kalian bisa menganalisis komponen materi yang berdasarkan zat penyusunnya. Kemudian, setelah kalian menganalisis, kalian juga bisa menyimpulkan apa saja yang terdapat pada komponen pada benda yang diiklankan, komponen penyusunnya apakah termasuk zat tunggal atau zat campuran. Kemudian, setelah kalian menganalisis, nanti ada tugasnya yaitu membuat percobaan. Dalam membuat percobaan, nanti hasilnya kalian dituliskan ke dalam bentuk laporan. Kemudian setelah dibuatkan laporannya, kalian haruskan mempresentasikan. Apa itu presentasi? Presentasi adalah menampilkan hasil kerja kalian di depan kelas. Kemudian, apa sih manfaat kita belajar hari ini? Nah, manfaat yang kita akan dapatkan dari pembelajaran hari ini adalah setelah kalian bisa menganalisis, bisa mengamati, kalian bisa mengetahui jenis dan karakter iklan yang terdapat pada media elektronik. Kemudian, kalian bisa tampil percaya diri untuk mempresentasikan paparan iklan yang disampaikan pada media iklan elektronik. Kemudian, setelah kalian mempresentasikan juga, kalian juga bisa mengetahui, bisa menganalisis benda tersebut, apakah penyusunnya apa saja, apakah yang termasuk pada zat tunggal atau pada zat campuran. Selanjutnya, kalian juga bisa menyimpulkan, oh ini minumannya termasuk kepada zat tunggal, ini minumannya termasuk kepada zat campuran. Apakah benda ini termasuk kepada zat campuran atau zat tunggal? Kemudian kalian juga kalau sudah menghasilkan percobaan, membuat laporannya juga, kalian
bisa mengkomunikasikan, bisa mengetahui, oh ini perbedaannya termasuk zat tunggal itu kenapa, yang ini termasuk zat campuran juga kenapa. Nah, supaya meningkatkan pemahaman, simak dulu video berikut ini. Lihatlah gambar yang ada di hadapan kalian. Ya, Lani sedang menonton televisi. Ketika dia menonton televisi, dia melihat ada iklan. Ketika melihat iklan tersebut, Lani pun terpengaruh dan ingin juga membeli minuman yang ada pada iklan tersebut. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, tahukah kamu termasuk jenis apa iklan yang ditayangkan di televisi? Ya, iklan yang ditayangkan di televisi adalah iklan elektronik. Yang dimaksud iklan elektronik adalah iklan yang penyebarannya menggunakan media elektronik. Apa saja ya jenis-jenis iklan elektronik? Yang termasuk iklan elektronik yaitu ada iklan radio, iklan televisi, dan iklan internet. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama adalah iklan radio. Iklan radio adalah iklan yang bahannya dapat. Kemudian iklan televisi. Iklan televisi adalah iklan yang disiarkan melalui televisi. Nah, iklan televisi ini sangat menarik karena merupakan kombinasi dari suara, gambar, dan juga gerak. Berbeda dengan iklan radio yang hanya dapat didengar suaranya, iklan pada televisi memiliki karakteristik dapat dilihat dan juga didengar. Oleh karena itu, iklan yang disampaikan melalui televisi sangat menarik perhatian dan juga mengesankan. Berikutnya adalah iklan internet. Iklan internet adalah iklan yang ditampilkan melalui jaringan internet. Iklan internet muncul sesuai perkembangan teknologi informasi. Iklan internet mampu meningkatkan kapasitas dan kecepatan perputaran informasi. Melalui internet, informasi dapat disampaikan secara dramatis dan juga interaktif. Nah, sekarang perhatikanlah gambar yang ada di hadapan kalian. Ada 3 jenis minuman yang ada di hadapan kalian. Pernahkah kalian melihat minuman di samping di dalam iklan? Nah, jika pernah, minuman manakah yang termasuk zat tunggal dan manakah yang termasuk zat campuran? Pada gambar di hadapan kalian ini, minuman yang termasuk zat tunggal adalah air mineral. Kemudian pada gambar yang kedua yang Ibu tunjuk dengan panah, ini adalah air kopi. Air kopi termasuk zat campuran heterogen. Kemudian gambar yang ketiga yang bawah ini adalah minuman ringan manis. Minuman ini termasuk zat campuran homogen. Secara umum, benda-benda termasuk materi dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Ya, materi adalah objek yang menempati ruang dan mempunyai massa. Materi yang pertama adalah zat tunggal. Zat tunggal dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah unsur. Unsur adalah zat kimia yang tidak dapat dibagi lagi emas, platina, dan lain-lain. Kemudian unsur non-logam contohnya adalah hidrogen, oksigen, nitrogen, atau juga karbon. Yang berikutnya adalah senyawa. Senyawa adalah zat tunggal yang terbentuk dari beberapa unsur. Contoh dari senyawa adalah garam, air, dan juga gula.
Kemudian yang kedua, materi adalah zat campuran. Zat campuran sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah zat campuran homogen. Zat campuran homogen adalah campuran yang terdiri atas dua materi atau zat yang dapat menyatu secara merata. Ingat ya, kalau campuran homogen, zatnya menyampur secara merata. Kemudian ada zat campuran heterogen. Zat campuran heterogen adalah campuran yang terdiri atas dua zat atau materi berbeda yang tidak dapat menyatu secara sempurna. Oke. Barusan kalian telah menyimak video pembelajaran tentang materi hari ini. Ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak. Kalau tidak, Bapak yang bertanya. Apa yang disebut dengan iklan media elektronik? Ada yang tahu? Iklan media elektronik adalah iklan yang penyebarannya melalui media elektronik. Media elektronik itu apa saja? Tempat iklan pada media elektronik itu ada pada radio, ada pada televisi, ada juga pada internet. Kita bahas pada radio. Apa yang kita dapatkan pada radio? Suara. Berarti iklan pada radio yang kita dapatkan adalah suaranya saja. Kemudian kalau iklan televisi, kalian pernah nonton iklan di televisi? Pernah. Bagaimana iklan di televisi? Ada gambarnya? Ada apanya? Suara. Ada suaranya, terus gambarnya diam aja gini atau gimana? Bergerak. Kalau iklan di televisi itu lebih menarik. Kenapa lebih menarik? Karena yang pertama dapat terlihat gambarnya. Kedua dapat terdengar juga suaranya. Kemudian gerakannya, animasinya bisa berjalan kalau pada televisi. Selanjutnya iklan internet. Iklan internet itu iklan yang penyebarannya pada media elektroniknya itu pada internet. Contohnya kalau kita membuka browsing, kita membuka artikel, suka di bawahnya ada yang berwarna merah atau berwarna itu ada tulisannya, itu yang disebut dengan iklan elektronik pada media internet. Atau kita membuka YouTube, kalau sebelum YouTube mulai suka ada iklannya. Nah, itu disebut dengan iklan internet. Kemudian, nah ini salah satu contoh gambar iklan televisi. Ada TV One, kopi luwak, nggak kemanisan Batak. Contoh iklan pada televisi. Kemudian, kalau pada radio, yang kita dengarnya apanya? Suaranya atau soundnya. Betul, sound itu bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesianya adalah suaranya. Kemudian, nah ini contoh iklan internet. Di sini ada yang gerak-gerak, ya, yang di sini ada panahnya, kemudian di bawahnya yang ini sama diskon. Ini adalah iklan yang ada pada media internet. Nah, selanjutnya supaya kalian lebih paham, yuk kita kerjakan LKPD-nya. Kenapa kita kerjakan LKPD? Nanti pada LKPD ada pertanyaan. Kalian cari jawabannya dari bahan ajar yang telah disampaikan, dari bahan ajar yang telah diberikan kepada kalian. Kemudian kalian jawab LKPD tersebut yang dituliskan atau dituangkan pada LKPD. Setelah itu
kalian nanti ada suruhannya, ada petunjuknya, ada langkah kerjanya pada LKPD. Kerjakan sesuai dengan petunjuknya tersebut. Tapi sebelum mengerjakan LKPD, Bapak harapkan kalian itu mengerjakannya secara berkelompok. Jadi pengerjaannya secara berkelompok dengan berdiskusi. Karena siswa kita yang hadir hari ini, yang sakit kemudian tidak apa-apa, yang hadir berikut ini ada 9 orang. Kalian kerjakan LKPD-nya berdasarkan barisannya. Misalkan Fajar sama Fahmi satu kelompok, ini barisannya ini satu kelompok, ini yang ini satu kelompok, dan ini yang ini satu kelompok. Dapat dipahami? Dapat. Ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, ini LKPD-nya ya. Kalian kerjakan dengan posisi senyaman mungkin. Maksudnya begini, misalkan Fahmi ada di belakang mau dituliskan, berarti pada kursinya dibalikkan ke belakang. Supaya apa? Supaya kalian lebih nyaman dalam mengerjakannya. Silakan. Atau ini kan ada bertiga, yang di belakang silakan ke depan, yang ke depan silakan balik ke belakang. Boleh dituliskan menggunakan amplop? Boleh. Apakah harus menggunakan pulpen? Pulpen juga langsung? Boleh. Ada gitu. Oh, jangan lupa di sini ada nama kelompok, terus anggotanya. Misalkan ini kelompok 1, 2, 3, dan 4. Berarti nama kelompok turun 4. Kemudian tulis anggotanya siapa saja. Kalau ini ada 3 orang, nanti tuliskan 3-nya di sini. Siapa saja. Maka ada ini, dan ya ini. Tulisannya kelompok A. 1 aja. 1, 2, 3, 4. Nanti kalian akan menggunakan percobaan. Tuliskan di dalam percobaan. Oh, ini untuk menganalisis ini nanti Bapak akan tanyakan ya. Iklannya contohnya dari radio,
Untuk menganalisis iklan elektronik yang ada pada LKPD, kalian simak dulu video berikut. Tolong perhatikan. Pilih salah satu. Pilih salah satu. Mau iklan televisi, mau iklan radio, atau mau iklan internet. Pilih salah satu. Kemudian analisis. Di sana ada waktunya berapa detik, temanya tentang apa, kemudian kesimpulannya apa yang diceritakan papan iklan tersebut. Ini diceritakan tentang apa? Silakan dituliskan di sini. Silakan perhatikan dulu ke depan. Iklannya beda. Oke, contoh kita analisis dulu. Contoh iklan radio. Oke, apakah mau diulangi? Tidak. Di sini ada tulisannya tuh, ada berapa? Kalau mau iklan radio, di sini ada tulisannya. Kelihatan? Waktunya ada kelihatan. Pagi kelihatan tidak? Fajar? Kelihatan. Ini waktunya yang di atasnya. Mana ya? Kursor ke mana? Sebentar. Nah, ini ada kursornya yang mengatakan nyali, dia tulisan mana tuh? Kayak itulah waktunya. Sekarang iklan televisi. Kita simak dulu iklan televisi. Oke, kita lihat ada berapa waktunya. Nah, di sini maaf ya, Bapak pakai kanan. Di sini ada kan terlihat ada berapa detik? Ya, kalau iklan televisi. Sekarang kita iklan internet. Kita simak dulu. Bentar.
Nah, kalau iklan internet bisa lihat ke depan, waktunya ada berapa menit? Nah, ada 40,98 detik. 40 detik, 98 second. Silakan, ada yang mau dianalisisnya iklan apa? Misalkan, Pak mohon diulangi, misalkan iklan radio, Pak diulangi. Pak, kayak sekali di iklan televisi, ku Bapak diputar iklan televisi. Atau mau iklan internet, silakan. Tahu kok, kan diskusi. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya tidak kaya kan? Waktunya saya diputar dirinya, ikan radio diputar sekali diri. Soalnya itu kan di rumah cuma suaranya saja yang didengarnya. Bisa dilihat waktunya ada. Kemudian kita putar lagi kan dulu. Sekali lagi. Ready buka puasa merah guys? Oke, nih sada ayam gue. Yummy. Gue boleh kambing dong. Kalau lo makan sama beras urat pakai cabai, mantap kan? Alhamdulillah. Gue juga harus coba dulu guys. Joy, itu wajib.
menunjukkan pilihan. Banyak pas lagi. Gak nyangkut tuh ya. Gak lihat lagi. Ya, error suaranya putus-putus. Waduh, si langsung dia error. Gimana? Kau bukan puasa di luar rumah atau di dalam rumah. Benar sama sebenarnya. Dengan segarnya, butuh daun jumbo. Dan butuh daun jumbo. Sekarang kebersamaan buka puasa di mana aja. Misalkan untuk nomor 2, kalian misalkan mau menggambar iklan minuman ringan, contohnya seperti ini. Gambar kaleng, kalau minuman ringan manis seperti ini termasuk kepada zat apa ya? Termasuk zat apa? Zat campuran apa? Zat campuran homogen. Karena di dalamnya campurannya merata secara sempurna. Minuman tapi di sini disuruhnya hasil minuman adalah contohnya mau apa? Kalau mau kopi contohnya kan seperti ini. Tapi malah di minuman ini adalah segar, boleh. Boleh yang pun, boleh. Boleh yang mana? Boleh apa? Boleh. Oke, yang sudah
yang sudah untuk tindakan percobaan, untuk melakukan percobaan, salah satu orang ini ke depan. Ini ada gula, ada kopi, ada ini juga untuk diminum. Silakan. Untuk mengerjakan yang keempat, yaitu melakukan percobaan. Bahannya sudah ada di depan, nanti perwakilan satu orang dari kelompoknya untuk ambil ke depannya. Larutan gula sama larutan ini. Nah sekarang larutan gula terlihat tidak perbedaan tadi gitu. Ini belum sempurna, artinya mau cek nah. Belum sempurna itu belum lama, tidak lama. Ada campuran homogen dan campuran heterogen. Lihat dulu di bahan ajar ada di sini. Apa yang dimaksud dengan campur homogen? Apa yang termasuk pada campuran? Plastik. Silakan ambil kopinya satu, silahkan dua.
percobaan yang dilakukan adalah membuat habitat kemudian yang adalah anak muda bahan percobaan yang dilakukan untuk membuat habitat alamnya jelas bagus kan bahannya ada air ada gula harusnya kita taruhkan gula ini kan campur ya Oke, sudah semuanya? Sudah. Kalau sudah, hasil pengamatan kalian, hasil menganalisis tadi iklan, hasil mengkreasikan, sama hasil melakukan percobaan yang sudah dituangkan ke dalam bentuk laporan, kita presentasikan per kelompok. Jadi, tiap kelompok berpresentasikan menampilkan hasil kerjanya. Setelah itu, jawaban kalian ada yang mau ditanggapi atau tidak, terserah kalian. Apakah sudah dapat dimengerti, sudah dipahami? Boleh ditanyakan kalau ada yang tidak dipahami. Kalau dipahami, boleh setuju atau tidak, terserah kelompok kalian masing-masing. Silakan kelompok satu yang pertama sudah selesai ke depan. Dua anak ke depan semuanya. Di sini. Apakah kedengaran? Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1. Mau menyampaikan
kami menganalisis iklan, saya tadi hasil percobaan. Analisis atau saya akan memberikan kesimpulan tentang iklan elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok menyampaikan kesimpulan contoh iklan elektronik, iklan radio, iklan televisi atau iklan internet. Ya, jadi salah satu menggunakan apa? Kopi luwak, kemanisan, media iklan televisi, waktu 30 detik, iklan kopi luwak, kesimpulan isi iklan kopi luwak, kemanisan mantap. Laporan hasil percobaan. Anggota kelompok 1 percobaan yang dilakukan perawatan gula dan melakukan kopi, alat dan bahan percobaan air, kopi, gula, kat, sedotan. Hasil percobaan berbeda antara larutan gula dan larutan sifat larutan gula menyampur dengan sempurna dan sifat larutan kopi menyampur dengan tidak sempurna. Kesimpulan larutan gula termasuk zat homogen, larutan kopi termasuk zat heterogen. Oke, ada yang mau menanggapi tentang penampilan kelompok 1? Ada yang bertanyakan? Tidak? Kalau tidak, silakan berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya, kelompok yang kedua, yang beresnya, silakan tampil semuanya ke depan. Dibacakannya iklan analisis iklan elektronik sekarang hasil laporannya 2 menit. Assalamualaikum, perkenalan, kami kelompok 2 akan menampilkan contoh iklan elektronik dari radio televisi, dari radio misalnya. Ya. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan hasil kesimpulan contoh iklan elektronik. Langsung jawabnya apa? Jika nomor 2 dari bagian pusat media jadi nomor 2 saya akan menyampaikan laporan hasil percobaan. Langsung kami dari kelompok 2 kalau percobaan yang dilakukan adalah apa, bahannya apa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2
Salah. Jadi gimana? Assalamualaikum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai dari kelompok 2. Contoh iklan elektronik, iklan radio, iklan televisi atau iklan internet. Merek teh media iklan radio waktu 1 menit 6 detik. Iklan teh pucuk harum jumbo. Kesimpulan isi iklan teh pucuk harum jumbo dengan berkuasa di mana? Ya. Silakan laporannya, laporan percobaan. Tanda pengawasan kami dari kelompok 2. Hasil laporan hasil percobaan. Anggota kelompok 2 percobaan yang dilakukan membuat ranutan kopi dan gula. Alat dan bahan percobaan kopi melanjut gula air kopi. Hasil percobaan sifat ranutan gula menyimpulkan secara data sifat ranutan kopi tidak menyampul secara merata. Kesimpulan ranutan gula termasuk dan campuran karena menyampurkan secara merata. Ranutan kopi termasuk dan campuran karena tidak menyampurkan secara merata. Oke, dari teman-teman yang lainnya, ada yang mau menanggapi tidak tentang penampilan kelompok 2? Tidak. Apakah penjelasannya dapat dipahami? Laporannya dapat dimengerti? Ya? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, silakan duduk kembali. Tapi tepuk tangan dulu. Selanjutnya, kelompok berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Kami menyampaikan contoh iklan elektronik, iklan radio, iklan televisi atau iklan internet. Merek teh pucuk harum jumbo. Media menceritakan tentang teh pucuk harum jumbo. Waktu 1,6. Iklan merek iklan media radio teh pucuk harum. Kesimpulan isi iklan. Buka puasa di rumah atau di luar rumah tetap sama dengan harumnya teh pucuk harum jumbo. Segarnya dimanapun. Ada yang ingin menanggapi? Ada? Tidak. Apakah penjelasannya dapat dimengerti atau dipahami? Setuju dengan laporannya? Setuju? Oke, kalau setuju, berikan pause dulu, tepuk tangan dulu untuk penampilan kelompok 3. Kelompok terakhir,
Selanjutnya iklan ekonomi, iklan radio, iklan televisi atau iklan internet. Merek kopi luwak, media iklan televisi, waktu 30 detik. Iklan kopi luwak. Kesimpulan isi iklan kopi luwak tak kemanisan melewatkan. Hasil perbedaan antara lautan gula dan lautan kopi. Sifat lautan gula terdiri atas 2 atau yang dapat dibantu secara sempurna. Sifat lautan kopi terdiri atas 2 zat atau materi berbeda yang tidak dapat menyatu dengan sempurna. Kesimpulan, larutan gula adalah zat campuran homogen karena dapat menyatu secara sempurna. Larutan kopi adalah zat campuran heterogen karena tidak dapat menyatu dengan sempurna. Ya, ada yang menanggapi? Tidak. Apakah setuju dengan laporannya? Setuju. Kalau setuju, silakan berikan tepuk tangan. Oke, selanjutnya kalian telah mempelajari contoh iklan media elektronik. Ada iklan televisi, iklan radio, sama iklan internet. Dari pembelajaran barusan tentang analisis iklan, kemudian melakukan percobaan, ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak. Kalau tidak, Bapak yang akan bertanya. Yang pertama, iklan yang penyebarannya sangat menarik karena ada suaranya, ada gambarnya, terus gambarnya bisa gerak-gerak. Itu termasuk iklan apa ya? Kemudian kalau sifat iklan radio itu apa? Tidak hanya dapat mendengar suaranya saja. Kemudian kalau iklan internet itu apa? Oh, iklan yang penyebarannya melalui internet. Oke. Selanjutnya, kalian sudah mengetahui zat tunggal dan zat campuran. Bapak mau tanya, jika air mineral seperti ini termasuk zat apa ya? Kenapa disebut zat tunggal? Kenapa? Satu jawab, boleh dibuka bahan ajarnya. Barusan kalian belajar zat tunggal itu apa? Di bahan itu ada dari apa tadi juga ada. Silakan satu orang berbagi. Kita ulangi. Ini adalah air mineral. Kalau air mineral termasuk zat tunggal. Kenapa disebut zat tunggal? Kenapa disebut zat tunggal? Dengan benar. Ini saya. Karena berupa senyawa air mineral tidak memiliki rasa dan bau. Ya. Oke, ini adalah air mineral.
Air mineral termasuk zat tunggal. Kenapa air mineral disebut sebagai zat tunggal? Karena terdiri senyawa tidak memiliki rasa dan bau. Karena zat tunggal itu terdiri dari senyawa yang tidak memiliki rasa dan bau. Oke, selanjutnya. Kalian pernah melihat ini? Ada di iklan? Ada. Ini sudah ketahui rasanya bagaimana? Rasanya sudah tahu? Sudah. Selanjutnya, kalau minuman kalian seperti ini termasuk larutan apa? Termasuk campuran. Zat campuran apa ya? Zat campuran homogen. Kenapa disebut dengan zat campuran homogen? Karena terdiri atas dua unsur Dan memiliki rasa dan bukan. Apakah ada sebagai sebelumnya atau bekasnya atau bedanya aja tuh? Dan menyatu dengan berata atau menyatu dengan sempurna. Oke, selanjutnya apa ini ya? Ini adalah larutan kopi atau air kopi. Air kopi termasuk ya? Termasuk ya? Campuran apa? Termasuk zat campuran heterogen. Kenapa disebut zat campuran heterogen? Oke, bagaimana? Oke, ada? Oke, semuanya jawabannya bagus. Air kopi terdiri dari berbagai jenis zat. Ada gula, ada air, ada kopi. Terdiri dari 3 buah zat yang ada di dalamnya. Komponennya ada 3 buah zat. Selanjutnya, air kopi yang diseduh, yang dikocek, yang dikucek akan tetap menampilkan bekasnya, residunya. Jadi tidak tercampur dengan sempurna, tidak tercampur dengan merata. Oke. Sampai sini ada yang bertanyakan? Tidak. Kalau tidak, untuk meningkatkan pemahamannya, kita kerjakan evaluasi. Tapi kalau pekerjaan evaluasi itu harus kembali ke tempat semula. Selanjutnya, kalau ini tidak digunakan, boleh dibuang kepada dalam sampah yang berubah. Ya. Silakan buang kalau sudah dipakai. Ini adalah evaluasi. Isinya sama, pertanyaannya sama. Maksudnya pertanyaannya sama. Cuma ada yang ukurannya sedikit besar, yang ini ada yang ukuran hurufnya sedikit kecil. Tapi sama pertanyaannya. Silakan tulis namanya. Nomor Aceh boleh dikosongkan kalau sudah selesai ini. Tulis namanya. Di sini ada
ada pilihan karena Bapak ngeprintnya letaknya pada Google Form dan Google Form, jadi huruf ABCD-nya ditampil. Selanjutnya kalian tinggal beri tanda silang cross di yang sangat benar.
Sudah semuanya? Sudah. Nah, selanjutnya. Oke. Halo. Halo. Silakan perhatikan ke depan dulu. Barusan kita barusan kita telah evaluasi, telah melaksanakan evaluasi. Evaluasi itu adalah alat ukur untuk mengetahui kemampuan kita, seberapa jauh kemampuan kita dalam belajar hari ini. Yang mau Bapak tanyakan hari ini adalah bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Dan terima kasih. Selanjutnya, pada pembelajaran yang telah dilaksanakan, ada kendala tidak yang sangat homogen itu apa? Heterogen itu apa? Maksudnya ada kendala atau yang tidak dipahami itu secara besar. Apakah sudah dipahami atau tidak pembelajaran ini? Sudah. Dapat dipahami pada pembelajaran ini? Dapat. Terima kasih. Kalau sudah dapat dipahami, terus kemudian menyenangkan, selanjutnya Bapak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena pada kegiatan pembelajaran hari ini kalian itu sangat luar biasa, sangat bagus sekali melakukan percobaan, menganalisis iklan, serta berkreasi juga, kemudian dapat menyimpulkan kegiatan atau materi pembelajaran yang ada dituangkan pada LKPD. Kemudian sebelum kita pulang, jangan lupa 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Nah, ada oleh-oleh buat kalian untuk di rumah. Oleh-olehnya adalah nanti setelah pulang ke rumah, jika menonton televisi, pilih 3 buah iklan yang komponen penyusunnya apakah termasuk zat tunggal, zat campuran homogen atau zat campuran heterogen. Tuliskan iklan tersebut, iklan apa namanya, waktunya berapa detik. Seperti tadi contoh analisis. Kemudian iklan ini menceritakan tentang zat tunggal atau zat campuran homogen atau heterogen. Itu oleh-olehnya untuk di rumah. Sebelum kita pulang, tolong pimpin doa. Yang mau memimpin doa silakan. Pimpin doa. Pimpin doa adalah sebenarnya pimpin doa. Doa. Silakan pimpin doa. Sok yuk. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Bagaimana kabar orang tua kalian di rumah? Apakah baik-baik saja? Baik. Alhamdulillah. Kalau semuanya baik-baik saja. Alhamdulillah pada hari ini kita belajar secara tatap muka di awal tahun ajaran baru. Alhamdulillah juga di tempat kita lingkungannya zona kuning. Jadi masih bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka namun dengan menggunakan mematuhi protokol kesehatan dengan ketat. Selanjutnya, apakah semuanya hadir hari ini?
Ada yang tidak sekolah? Ada. Kemana yang tidak sekolah? Oh, sakit. Ya gak apa-apa. Mudah-mudahan yang sakit semoga cepat sembuh ya. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Silakan pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai.